Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih. Kita mulai ya untuk mempercepat durasi videonya. Kita akan membahas mata kuliah praktikum piranti listrik dan instrumentasi. Apa-apa saja yang akan kita pelajari, mari kita lihat ya. Jadi di dalam pelajaran kita, kalian akan melihat tentang capaian kompetensi, apa aja capaian kompetensi yang diharapkan. Pertama, kalian harus mampu menjelaskan fungsi pengukuran listrik. Kedua, menjelaskan kesalahan dalam pengukuran. Mengenai topik pembahasannya adalah kita akan mempelajari dasar pengukuran listrik untuk di awal perkuliahan kelas 1 semester 1 ya. Nah, definisi apa aja kesalahan-kesalahan yang terjadi di listrik instrumentasi dan mengapa itu bisa terjadi. Nah, yang pertama, definisi pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi ataupun kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau suatu ukuran. Nah, dalam hal ini karena kita akan mempelajari tentang secara garis besar tentang voltmeter, ampermeter. Nah, kita akan belajar tentang ampere dan tegangan yaitu voltase, yaitu volt, dan juga nanti kedepannya bakal ada daya yaitu watt dan lain sebagainya. Itu definisi pengukuran ya, penentuan besaran. Oke, definisi instrumentasi. Apa sih itu instrumentasi? Instrumentasi merupakan alat-alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran. Kalau hal ini dalam pengukuran voltase atau pengukuran tegangan kita pakai voltmeter, sedangkan untuk pengukuran arus kita pakai ampermeter. Nah, di dalam multimeter itu udah ada di semuanya. Ada juga multimeter yang sudah lengkap. Dalam satu multimeter ada juga wattmeter di dalamnya. Nanti akan ada video yang membahas tentang multimeter sendiri. Oke? Lanjut. Manfaat pengukuran. Kenapa sih kita harus mengukur? Nah, untuk melakukan pengukuran, manfaatnya adalah mengetahui nilai yang ditentukan atau batas atau tidak layaknya peralatan atau jaringan yang akan kita operasikan. Misalkan kita kepingin tegangan untuk bola lampu adalah 5, tapi yang terukur adalah baterainya 0, sekian. Nah, itu manfaat dari tegangan ataupun manfaat pengukuran. Misalnya arus yang voltase yang dibutuhkan ada 220 volt, tapi yang ada tegangan yang ke rumah berkurang. Nah, biasanya ada terjadi jepret atau sebagainya. Nah, itu manfaat pengukuran ya. Ketelitian suatu ukuran ditentukan oleh dua hal. Pertama, kondisi alat ukurnya. Umur kegunaan dari alat ukur juga bermanfaat dari ketelitian hasil ukur. Lalu ada ditentukan juga oleh pengguna. Misalkan pengguna udah berkacamata, kemungkinan besar jika dia tidak menggunakan kacamata akan terjadi kesalahan pada pengguna. Nah, itu adalah hal-hal basic hasil pengukuran ditentukan oleh dua hal. Ditentukan oleh kondisi alat ukur yang akan kita gunakan dan si pengguna atau si operator dalam mengukur pengukuran tersebut. Apa aja objek ukur listrik? Ada tegangan, arus, resistansi yaitu ohm. Kesalahan dalam pengukuran. Nah, saya berharap kalian sudah ingat ataupun sedang menjalani tentang teori dasar piranti listrik dan instrumentasi. Dalam praktikum ini ada banyak untuk modul 1 kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan pengukuran. Di buku teori yang udah kalian dapat ada kesalahan sistem, kesalahan
atau disebut dengan kesalahan tetap ya, di dalamnya kesalahan tetap. Kesalahan tetap apa aja? Kesalahan kalibrasi, yaitu kesalahan waktu sebelum alat itu digunakan. Nah, kalibrasi, misalkan kita mau nimbang berat badan, ya, yang biasa kita kerjakan dulu karena kalian kelas 1. Karena kalian kelas 1, saya rasa belum pernah menggunakan alat multimeter analog. Karena digital datanya sudah fix, lebih mudah daripada analog. Contohnya adalah timbangan. Kalau kalian menggunakan timbangan analog, yaitu timbangan analog adalah timbangan yang masih menggunakan jarum. Kalaupun menggunakan multimeter digital, biasakan dalam melakukan pertama kali pengukuran adalah posisi 0. Jika terjadi kesalahan tidak jarum pada posisi belum 0, maka akan terjadi kesalahan kalibrasi namanya di dalam itu. Ada juga kesalahan manusia atau human error. Human error ini si pengukur melakukan kesalahan tertentu. Misalkan dalam pengukuran timbangan berat badan tadi, ya saya ambil contoh simple biar kalian paham. Kalian berada di posisi di mana timbangan tersebut tidak diletakkan di tempat yang datar, ataupun sedang memegang barang lain. Nah, itu wah ternyata saya gemuk gitu kan. Padahal kalian sedang menggendong tas, membawa tas, atau ada kunci di sakunya. Nah, itu adalah kesalahan manusia. Nah, human error-nya. Ada lagi namanya kesalahan eksperimental. Kesalahan karena cara mengukurnya yang salah. Cara mengukur yang salah, misalkan kalian ingin mengukur tegangan tapi yang terjadi adalah posisi jarum masih untuk pengukuran arus. Nah, itu adalah kesalahan experimental error. Kesalahan teknik, kesalahan adanya bagian alat ukur yang bekerja tidak semestinya. Oke, misalkan ada beberapa alat multimeter ataupun alat pengukur yang misalkan sudah kadaluarsa. Dalam hal ini timbangan berat badan aku kok yang di timbangan itu lebih ringan dibandingkan timbangan yang lain. Nah, itu adalah kesalahan teknik, di mana kesalahan adanya bagian alat ukur yang tidak bekerja dalam semestinya. Bisa jadi alat ukurnya yang sudah kadaluarsa atau sudah tua. Atau fuse-nya di dalam benda pengukur itu sudah rusak. Nah, untuk alat ini ada analog pakai ada fuse di dalamnya, itu sebagai penyeimbang di dalam kalibrasi alatnya. Ada lagi namanya kesalahan statis, random error. Kesalahan tidak diketahui dari mana asal kesalahan tersebut. Jadi hanya dapat dihilangkan secara statis. Jadi kesalahan yang nggak tahu asalnya dari mana. Gitu. Jadi ada namanya kesalahan statis. Oke, tadi kita udah bahas kesalahan sistem atau kesalahan tetap. Ada lagi namanya kesalahan karena salah. Oke, illegitimate error. Kesalahan yang sumbernya dapat kita ketahui, misalkan blunder. Blunder ini adalah kesalahan bodoh yang sepertinya tidak perlu terjadi. Ada juga kesalahan computational error, kesalahan dalam cara menghitung. Mengukur tegangan tapi yang diukur cara mengukur arus. Tegangan adalah I kali R, tapi yang diukur adalah arus. Nah, penggunaan rumusnya salah. Chaotic error, kesalahan karena gangguan keadaan. Misalkan mati lampu atau ada petir dalam pengukuran, dan gangguan-gangguan di luar dari penggunaan alat tersebut. Adanya terjadi bencana alam, nah masuk chaotic error. Oke, kalian pasti udah saya suruh apa itu dalam psikologi
saya suruh untuk mengerjakan e-learning. Mengerjakan pre-test, silahkan dikerjakan. Lalu nanti mohon dikerjakan pula tugas dari saya masuk ke dalam post-test. Sebutkan manfaat materi kuliah ini. Yang kedua adalah mengapa pengukuran harus menghasilkan data yang akurat. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan sebelum mengambil data. Yang keempat, jelaskan istilah-istilah dari ketelitian, ketepatan, kepekaan, jangkauan, dan kalibrasi. Oke, silahkan dikerjakan, dikumpulkan nanti sesuai waktu yang saya tentukan di grup. Oke, materi selanjutnya ini adalah pertemuan pendahuluan mengenai piranti listrik dan instrumentasi. Oke, masuk ke sub sebenarnya yaitu multimeter. Apa itu multimeter ya? Saya harap kalian pernah waktu SMA ataupun SMK menggunakan multimeter. Apa sih yang diukur di dalam multimeter? Nah, apa itu meter? Meter adalah pengukuran alat instrumentasi. Dalam hal ini ada arus dan tegangan. Arus mengukur current, ammeter mengukur current atau arus, voltmeter mengukur tegangan, between 2 point adalah antara dua titik, ohmmeter mengukur resistansi. Dalam hal ini komponennya adalah resistor. Jadi multimeter adalah kombinasi dari ammeter, voltmeter, ohmmeter, ada juga wattmeter, salah satu multimeter. Ada juga di dalamnya wattmeter yang digunakan untuk mengukur masing-masing tugasnya antara dua titik, ya. Itu adalah multimeter. Apa satuan untuk voltase? Voltase satuannya adalah V. Ampermeter adalah current, ini current ya. Current satuannya arus atau ampermeter atau A. Ampere. Resistansi satuannya adalah ohm. Kalau watt atau power level atau daya, nah itu satuannya adalah W, ya. Nah, bentuk dari multimeter. Sisi sebelah kiri adalah multimeter analog, di mana beda dengan digital. Multimeter analog memiliki jarum dan penunjukan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan faktor kalibrasinya. Ada lagi digital, juga ada kalibrasinya, namun tampilannya berupa digit. Nah, ini adalah font panel. Nanti kalian coba search sendiri tampilan voltmeter ataupun ampermeter di YouTube. Saya yakin banyak sekali YouTuber yang sudah memperlihatkan voltmeter dan ampermeter. Dan juga dari nanti akan diperlihatkan pula tugas kalian nanti akan diperlihatkan juga voltmeter itu bagaimana dan ampermeter bagaimana. Jika kalian kurang puas, boleh dilihat di channel lainnya. Nah, ini adalah simbol-simbol dan arti dari simbol tersebut.
Ini adalah selektor switch, di mana ketika switch dirubah, berarti itu dikali 20. Nah, ini display and dial setting. Ini adalah penunjukan angkanya, ini meter dial. Ya, ini dial bisa di switch. Ini panel indikator dikali 200 apa dikali 20. Ada probe connection. Kenapa sih harus ada faktor pengalinya? Nah, misalkan penunjukan digit ada 200. 200 untuk pengukuran ohm. 200 kali 200 ohm, 400 maksudnya. Nah, ini adalah rank kalibrasi untuk faktor pengalinya. Nanti akan kita lihat di video selanjutnya ya, untuk video praktikum oleh instruktur yang sudah disebarkan di e-learning ya, linknya. Nah, nanti ada di praktikum, video praktikum e-learning. Oke. Nah, ini adalah selektor AC atau DC voltase measure. Ada volt untuk AC dan volt untuk DC. Apa sih maksud simbol dari seperti ini? Ini artinya adalah tegangan AC. Yang ini adalah tegangan DC. Tegangan DC berarti nilainya sudah konstan atau sudah yang diinginkan, dose DC. Kalau AC tegangannya bolak-balik atau tidak menentu atau sesuai dengan yang kita inginkan atau terus-menerus. Nah, itu makanya simbolnya ada naik, ada turun, ada tegangannya naik dan ada tegangannya turun. Kalau kita mau mengukur tegangan, ada arusnya naik, ada arusnya turun, atau tegangan yang berubah-ubah ataupun arus yang berubah-ubah, pokoknya pakai AC. Kalau DC itu adalah konstan nilainya. Apa aja yang konstan? DC contohnya adalah baterai. Aki masuk ini aki AC apa DC? Nah, coba nilainya konstan. Aki termasuk baterai juga. Itu adalah DC. Jadi contoh AC apa? Nah, daya di rumah kalian sendiri, tegangan yang di rumah-rumah. Nah, kadang ada arusnya, ada redup, ada terang tiba-tiba. Nah, kenapa colokan di rumah itu namanya tegangan AC? Atau apa sih Bu beda arus sama tegangan? Nah, nanti akan dipelajari sendiri di rangkaian listrik ya. Nah, ini selektor DC. Kalau tandanya konstan, kalau tandanya agak berkiluk itu tegangan AC. Begitu juga dengan arus atau disimbolkan dengan A karena satuan currency adalah ampere. Ada A, ada A DC. Ya. Voltmeter as a voltmeter. Select the DC or AC volt. Jadi pilih nih, kita mau mengukur AC apa DC. Tolong diperhatikan dalam multimeternya. Itu untuk ketika kalian melakukan pengukuran, diperhatikan. Ini kira-kira mau pakai tegangan AC apa DC. Nah, perhatikan selektornya di AC apa di DC. Lalu probe-nya, jangan-jangan kabel probe-nya rusak. Gimana cara kalibrasinya? Nah, nanti saya tampilkan ya. Nah, kalau mau tahu kalibrasi itu lebih ke ketika disatukan antara probe positif dan probe negatif. Probe positif yang mana Bu? Probe negatif yang mana? Nah, ada di video e-learning, video praktikum ya. Ini saya membahas tentang teori. Nah, bagaimana sih cara mengukur voltase dan bagaimana cara mengukur arus? Ingatlah bahwa cara mengukur voltase itu harus diparalelkan dari komponen yang akan diukur.
Ketika kita mau mengukur baterai, berapa sih tegangan pada baterai? Kita paralelkan. Berapa sih tegangan yang ada di lampu? Kita paralelkan. Kalau ingin mengukur arus, coba kira-kira diparalelkan atau diserikan? Saya harap kalian udah paham ya seri dengan paralel. Nah, ketika ingin mengukur ketegangan lampu, nah, diparalelkan. Multimeter as a ammeter. Turn power off. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana multimeter sebagai ammeter. Turn power off, oke, break circuit, move multimeter, mau AC apa DC, diperhatikan. Nah, cara mengukur arus adalah dengan diserikan terhadap arus yang ingin diukur. Mau mengukur berapa arus yang mengalir di dalam rangkaian ini. Diputuskan lalu diserikan terhadap multimeternya. Begitu caranya ya. Ini mau mengukur arus sebelum masuk ke dalam lampu. Oke. Nah, multimeter sebagai ohmmeter. Kita mau mengukur berapa nilai komposisi dari resistor tersebut. Diukur karena kaki resistor tidak ada positif dan negatifnya, probe boleh terbalik. Beda dengan transistor ataupun dioda, ada kakinya ya. Dan kaki positifnya di mana, kaki negatifnya di mana. Nah, saya perlihatkan bagaimana cara pengukuran. Jadi semoga corona selesai dan kalian bisa langsung mempraktekkannya. When a voltmeter measure, multimeter have very high resistance before their leads. Nah, ini adalah review dari perkuliahan kita ya. Ammeter cable is checked. Oke, meter dapat mengukur voltase, arus, dan resistansi. Voltmeter, voltasi adalah ini maksudnya adalah voltase adalah mengukur dua titik, di mana cara pengukurannya adalah diparalelkan ya. Be careful to not touch the bare probe tips. Nah, disarankan saat pengukuran voltase ada bagian yang tidak boleh disentuh karena kita pun mengandung elektrolit di dalam tubuh kita ya. Nah, jangan sampai kita kita kena di tangan kita mengenai bagian probe tersebut, bagian runcing timahnya. Nanti ada videonya ya. Oke, remember always check apakah itu AC ataupun DC. Nah, perhatikan dengan benar. Nah, ini persiapan awal. Dibaca dulu nih. Silakan diperhatikan. Nah, ini adalah penunjukan multitester analog. Ini jarum penunjuknya, yang ini zeronya. Kalau ditimbangan gitu juga ya, ditimbang kilo. Ayo, yang sering nimbang pasti tahu zero precision adjusternya. Pastikan benar-benar sebelum dilakukan. Ini ada test prod negatif yang hitam, test prod positif yang merah. Nah, ini ada DC, ini arus DC, ini tegangan AC, terus selektornya, ini selektor bisa diputar-putar sesuai keinginan. Nah, ini untuk ohm. Ohm nggak ada AC, nggak ada DC ya.
Nah, ohm adalah alatnya. Oke. Demikian teori pembukaan dari praktikum saya. Nanti ya silahkan dilihat cara penggunaan voltmeter dan ampermeter praktikum yang akan kalian lakukan. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.